Wih, kamu siapa? Aku harusnya sama Alfi. Wih, Enak nih. kenapa sama kamu? Enak sama Alfi. Ini lo enak banget, sumpah enak banget. Apa tuh? Manis, mau nggak? Ay, jangan banyakan makan manis. Kenapa? Kita tuh sudah gendut. Wih, banyak gula. Nggak jadi, Wes. Ayo. Iya, gula. Ini simpen gula toh? Soalnya kemarin temenku bilang, ibunya tuh di rumah ada yang luka kakinya gitu ya. Katanya, kenapa kok sampai gitu? Karena gula gitu. Hah? Gimana? Bahaya gula tuh. Lah terus gimana? Kemarin temenku nanya soalnya. Kita panggil dokter yang bahas soal Soal gula. penyakit gula. Gulanya apanya? Lukanya itu yang penting. Dia Nah. soalnya nanya, ngobatinya gimana Gul? Gitu. Nah, kita panggil aja nanti. Oke, kita Kamu sama-sama. punya itunya nomor Oh, telepon? ayo, sudah kita jemput aja di depan. Dijemput? Ayo. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Risa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Kembali lagi bersama saya Torik dan rekan saya Unggul dalam program acara Orkes, obrolan kesehatan. Oke. Baik pemirsa, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Pagi hari ini dan 30 menit ke depan, saya dan juga rekan saya Unggul, akan kita akan membincang-bincangkan obrolan-obrolan kesehatan. Iya. Nah, tentunya dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa ya. Di sebelah saya sudah ada siapa deh? sudah ada Dokter Eko, spesialis Assalamualaikum, bedah. Dok. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas Perlu Unggul. kamu tahu dah, Iya. ini Dokter Eko baru saja mendapat gelar doktor. Wah, Dok ya. Selamat dok. Baru saja mendapat gelar Terima kasih, doktor. alhamdulillah. Jadi ada Terima gelar kasih. tambahan selain dokter di depannya Iya, sekarang. terima Tapi kasih. sekarang jadinya Dokter Eko Setiawan SPB Finax. Finak. Nah, Dok, luar mau biasa tanya ya. dok, Ya. Finak itu apa sih dok? Oh ya, FINAC itu singkatan dari Fellowship of Indonesian College Surgeon. Artinya itu adalah pengakuan bahwa saya adalah anggota dari Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia. Oh, Masya Allah. Berarti- Luar biasa. Luar biasa. Oke, baik dah, sebelum kita lanjut ke tema tentang yang akan kita bahas, Iya, betul. kita sapa dulu para pemirsa yang menyaksikan langsung program Orkes di YouTube kami di RSI Sultan Agung Semarang maupun yang menyaksikan langsung di TV-TV yang ada di public area Rumah Sakit Islam Sultan Agung Betul Semarang. sekali. Nah, semoga para pemirsa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kita hari ini membahas apa deh? Hari ini saya itu mau menanyakan, ini kan mumpung ada Dokter Eko ya dok, Betul. spesialis bedah nih dok. Ya. Iya. Sebenarnya apa aja sih dok kasus-kasus bedah yang ada di masyarakat ini dok? Pertama itu dulu aja deh dok. Betul. Kasus bedah itu banyak dan luas Iya. saat ini. Ya, salah satunya adalah infeksi. Kemudian ada juga keganasan yang sekarang lagi banyak-banyaknya. Ya, salah satu kasus infeksi yang sering kita hadapi di bagian bedah itu adalah infeksi karena luka gula. Nah, Borok itu. karena DM. Nah, DM ya dok ya. iya, Kemarin betul. tetangga saya tuh ada yang nanya soalnya dok. Mas, ini saya tuh apa namanya gula, nggak tahu Betul. gulanya gula apa ya, gula murni atau gula jagung. Mungkin gula buatan ya. Gula buatan ya, yang mana saya. Iya. Jadi itu ada luka dok, nggak Iya. sembuh-sembuh. Terus Iya. akhirnya tuh muncul kayak putih-putih gitu dok. Betul. Makanya sampai tanya, ini kok nggak hilang-hilang ya mas? Ngobatinya gimana sampai gitu? Betul. Apa tuh dok namanya Ya, dok? jadi sebelum kita masuk ke luka itu ya, karena gula, kita pemirsa yang ada di rumah dan di studio, kasus gula atau diabetes mellitus, atau kalau orang awam bilang kencing manis, Kencing ya, manis. itu kasusnya kian hari kian banyak, sehingga pemerintah itu sangat fokus pada penanganan kencing manis Iya. ini. Nah, salah satu komplikasinya adalah tadi munculnya luka atau Luka. borok, terutama di kaki. Oh. Nah, pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosis mengalami kencing manis atau diabetes mellitus, maka
luka karena luka yang terjadi pada kaki itu lebih serius. Oh. Dibandingkan dengan orang biasa yang terkena luka. Luka biasa. Betul. Kalau orang biasa kena langsung sembuh gitu, Dok, berarti. Jadi orang biasa tubuh kita itu dibekali oleh Sang Pencipta, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada terjadi luka, maka akan sembuh. Oh iya. Luka di hati juga bisa sembuh. Aduh. Itu. Kali ini ada, Dok, yang agak susah. Itu. Susah move on katanya, Dok, ya, Dok. Jadi semua luka bisa sembuh termasuk yang di hati, cuma bekasnya katanya. Iya, betul. Bekasnya gitu ya. agak sulit ya, Dok. Nah, tapi pada pasien, pada penderita diabetes mellitus atau kencing manis, ini bisa jadi masalah. Karena penyembuhannya bisa memanjang, bisa terjadi infeksi, bisa terjadi komplikasi. Tapi itu semua sebenarnya bisa dicegah kalau kita mengetahui dan melakukan penanganan yang tepat. Ya. Terus penyebabnya apa, Dok? Kok bisa sampai mengarah sampai luka gitu, Dok? Ya. Apa karena gulanya terlalu tinggi, karena harga gula juga sekarang agak naik ya, Dok, ya? Harga cabai juga naik. Iya. Oh, iya. Jadi pada penderita kencing manis itu lebih rentan terjadi luka dibandingkan dengan orang normal yang tidak kencing manis. Kenapa demikian? Karena kulitnya cenderung kering. Cenderung kering. Sehingga kalau terjadi luka kecil saja itu bisa berkembang menjadi luka yang lebih besar dibandingkan kulit yang agak lembab gitu. Betul. Kemudian faktor yang kedua, karena terjadi kerusakan atau gangguan pada saraf. Saraf termasuk pada kaki. Iya. Nah, kalau orang kena kencing manis atau gula, itu kalau terjadi luka dia nggak terasa. Rasa sakitnya itu lebih ringan dibandingkan dengan orang normal. Sehingga terjadi luka itu yang menyebabkan lukanya enggak itu ya, Dok, ya, enggak sembuh-sembuh. Kalau ya? gitu malah nggak ngerasa sakit ya, Dok? Nah, itu rasa sakitnya tidak seperti kita kalau sakit di kaki kan Iya, kita merasa perih sekali. Nyeri banget. Saya ya, kira Dok? tuh malah lebih perih, lebih sakit itu Dok. ternyata tidak. Kebalikannya ya. Pada Dok, ya? penderita kencing manis tidak terjadi demikian. Nah, yang ketiga, kalau sudah terjadi, maka dia sulit untuk sembuh. Kenapa? Karena pembuluh darahnya juga mengalami gangguan. Jadi gula ini agak jahat memang, karena dia bisa menyerang dari kepala sampai ujung kaki. Nah, kaki ini salah satunya adalah ulkus diabetes atau kaki gula, kaki karena gula, kaki DM. Gitu. Itu Mas Unggul, Mas Torik. Iya, penyebabnya memang dari gulanya Dari ya. gula yang tinggi, ya. Betul. Terus ini, Dok, saya dulu pernah dengar ya, kalau orang awam ya, karena kita tidak tahu ya. Oh, itu gulanya gula kering, ini gulanya gula basah, gitu. Maksudnya gimana, Dok? Pernah dengar kalau gula basah nanti bisa luka, Dok, gitu katanya. Kalau gula kering nggak bisa luka, gitu. Betul. Enak banget ya kayaknya. Buat teh hangat enak Iya. ya, gula manis gitu. Gula batu juga kan kering gitu. Ya. Saya sebenarnya itu klasifikasi di masyarakat ya, klasifikasi awam. Di kedokteran kita tidak mengenal sebenarnya gula kering dan gula basah. Jadi masyarakat kita kalau sudah muncul borok, kemudian basah gitu bernanah, itu gula basah. Betul, asumsi biasanya masyarakat. Gitu. Betul. Tapi kalau dia kering aja gitu, ada luka ya, tapi kering gitu, itu gula kering. Sebenarnya nggak ada sebenarnya. Gula kering itu jadi lama-lama jadi gula basah. Oh, sama aja, Dok. Iya, ya? kena air. Asumsi ya Dok. Enggak. Kalau gula kering makin parah berkembang terinfeksi jadi gula basah. Iya, Betul. Tapi nggak ada ya istilah gula kering gula basah. Nggak ada ya nggak berarti ada. ya. Nanti diluruskan berarti. Betul. Nah, Ini makanya harus lurus nih di Iya. sini nih. Iya. Nggak ada gula kering, gula basah. Ya. Terus Dok, saya mau nanya lagi. Dok. Iya. Penting nggak sih Dok mengelola kadar gula darah untuk mencegah itu apa luka Biar tidak diabetesnya terjadi, itu, Dok. Betul. Jadi kalau pasien kita penderita kencing manis itu sudah terdiagnosis kencing manis, kita harus mencegah kan? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi luka? Nah, atau kalau sudah terjadi luka tidak berkembang jadi lebih berat. Salah satunya adalah kalau mencegah terjadinya luka, menjaga kebersihan kaki. Nah, kadang-kadang ini yang agak banyak ya di daerah sekitar kita, nih, terutama di Jawa Tengah ini ya. Betul. Itu direndam air panas, Pak. Oh. Air hangat tapi agak panas, Pak. Bisa matang, Dok, Nah, ya? karena tadi saya Enak sampaikan, itu, Dok. orang gula itu kan nggak begitu kerasa ya. Iya. Jadi direndam tuh pakai air yang agak panas. Akibatnya malah muncul
luka baru. Luka baru. Jadi menjaga kebersihan kaki itu caranya ya dengan membersihkan dengan air biasa. Tidak dingin, tidak panas. Perlu antiseptik ya, Dok? Oh, nggak perlu. Nggak perlu ya? Nah, ini tidak perlu ya. Karena kan ini tubuh kita itu kalau bersih kan nggak perlu bener-bener nggak ada kumannya. Oh, ya kan? iya. Jadi cukup bersih aja. Bersih aja ya, Kemudian, pakai sabun gitu ya, Dok? betul. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya luka. Dengan apa ya? Dengan memakai alas kaki yang baik. Alas kaki yang baik itu bagaimana? Alas kaki yang baik ya lebih baik daripada tidak pakai alas kaki satu ya. Gitu. Jangan pakai bakia ya. Ya, gitu. Lobang ntar. Dia malah pakai bakia. Iya, yang ke kamar mandi yang Iya, benar, kan? betul. Bakia itu. Ya. Iya, Itu. tetak Tapi ngerusak itu itu. jauh lebih penting daripada nggak pakai alas Alas kaki. kaki. Betul. Tapi alas kaki yang baik itu adalah alas kaki yang lembut. Kan kadang-kadang kita kalau pakai sendal jalan jauh tuh ada luka kan ya. Betul. Perih kan? Iya, Iya, Jadi jangan lecet pakai ya, yang Dok ya? itu gitu. Ngapal. Ngapal, ya itu. Jadi Istilah ngapal ya. mencegah dengan memakai alas kaki yang baik. Yang Yang ketiga, bahkan dianjurkan untuk memakai kaos kaki. Oh, iya. Nah, kaos kaki yang baik itu adalah kaos kaki yang kan macam-macam ya jenis kaos kaki ya. 10.003, Dok. Ya. Enggak ya? Itu sekali pakai dong. Iya. Sebenarnya nggak tahu mana yang lebih baik ya. Apa 10.003 baik apa enggak? Ya relatif lah. iya. Tapi ya, prinsipnya adalah kaos kaki yang tidak terlalu ketat, tidak juga dia tuh panasnya dia tidak menyerap keringat Betul. ya. Tergesek-gesek malah terjadi luka. Padahal tadi orang yang kena gula kakinya sudah Tidak kering. berluka. Nah, sudah kering gampang terjadi luka. Betul. Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau sudah terjadi perlukaan, maka kita harus periksa tuh. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya penting nggak sih mengendalikan kadar gula darah? gulanya. Itu tadi pertanyaan. Iya. Oh, sangat penting. Mau tidak terjadi luka atau belum terjadi luka atau sudah terjadi luka, maka pengendalian gula darah itu sangat-sangat penting. Kenapa tadi? Karena terjadinya kerusakan pada kaki, pada pembuluh darah kaki dan pada saraf kaki itu tidak lain dan tidak bukan karena gula yang tinggi. Jadi kita harus mempertahankan kadar gula darah paling tidak di bawah 200. Syukur-syukur berada di kisaran 100 sampai 120. Nah, Oh, itu yang normalnya Standar itu ya, Dok, ya? standar. Dok, maaf Dok. Ya. Apa yang kayak saya sama Mas Umum Wah. ini besar-besar gini pasti ada Resiko. gulanya. Saya tuh takut Dok. Kadang tuh disuruh cek lab, Iya. Gitu ya. disuruh periksa tuh saya takut. Tapi kadang aku biasanya kalau pas ada orang rumah ngecek atau ikut-ikut takut soalnya. Iya, itu loh Dok. Saya tuh takut. Kalau masih aman ya udah aman Iya. gitu. Kalau ya. ini isinya tabungan nggak apa-apa. Takutnya Iya. isinya yang macam-macam. Iya. Itu pasti nggak sih Dok orang yang punya badan besar Nah, kayak gitu tuh. ini pertanyaan yang baik nih Mas Torik Iya. ini ya. Jadi obesitas atau kegemukan itu adalah faktor resiko. Faktor resiko itu bukan berarti kalau orang gemuk berarti pasti kena gula. Itu sama kayak kalau orang merokok pasti kena kanker paru. Oh, banyak kok orang kena kanker paru tidak merokok. Banyak orang faktor tidak resiko gemuk ya. tapi kena gula. Betul. Jadi bukan berarti gemuk banget. Tapi lebih beresiko terjadinya yang namanya sindroma metabolik. Pernah dengar nggak sindroma metabolik, Mas Sindroma Unggul? metabolik. Belum saya, Dok. Nah, Belum. Apa itu apa itu Dok? Jadi sindroma metabolik itu diantaranya adalah obesitas dan hipertensi. Jadi obesitas, hipertensi, diabetes mellitus. Itu dia satu lingkaran. Satu koloni ya, Dok. Satu gitu koloni. ya. Riskan Jadi ini, Dok. ya pencegahan terjadinya gula itu sebenarnya dan penanganan kencing manis itu komprehensif, Mas. Tidak hanya dokter bedah, tapi melibatkan juga dokter penyakit dalam, melibatkan juga perawat untuk merawat luka, melibatkan juga dokter umum mungkin yang di puskesmas, bahkan melibatkan anggota keluarga untuk menjaga asupan makan, ahli gizi misalnya. Jadi perawatan ulkus diabetikum atau kaki karena kencing manis itu melibatkan banyak pihak. Juga pada faktor-faktor pasiennya gitu. Kadang-kadang pasien itu, oh ini saya udah periksa nih, sudah ditangani misalnya di rumah sakit yang hebat lah, dokter yang hebat. Tapi Sultan dia- Agung ya, Dok? Wah, Sultan Agung salah satu contohnya. Jangan dokter Eko. Betul. Sehebat-hebatnya dan semahal-mahal obat, ya tetap mematuhi tadi hal-hal yang harus dikerjakan ya, dan menghindari penyebab terjadinya Ulkus luka, tadi ya? ulkus itu menjadi lebih berat, itu jauh lebih penting. Oh, Ya. sip. Mantap. Mending dijaga ya daripada mengobati ya. Betul. Oke. Ya. Nah ini Dok,
tadi kan kita sudah berbicara penyebabnya dan lain-lain. Terus pengobatannya seperti apa dok biasanya? Kok bisa dari DM itu kan biasanya di ranahnya penyakit dalam tadi Betul, ya? betul. Kok bisa larinya ke bedah gitu dok? Iya. Jadi akhir-akhir ini saya itu mendapat konsulan ya dari dokter penyakit dalam atau dari puskesmas langsung juga sangat banyak ya. Kenapa menjadi ke bedah gitu ya? Iya, betul, Karena betul. penanganan ulkus diabetikum atau kaki karena kencing manis ini itu pada tahap tertentu itu butuh pembedahan. Jadi pernah dengar debridement? Belum pernah ya? Belum pernah Debridement. dok. Itu apalagi? Jadi kalau sudah terjadi nanah gitu ya, Iya. sudah terjadi borok, yang namanya nanah dan borok itu harus dibersihkan mas. Sampai bersih dok? Nah kalau kecil aja, cuil bisa dicuik ya. Tapi kalau dia luas, kita membutuhkan tindakan bedah. Ya jadi pengobatan pada ulkus diabetes atau kaki karena kencing manis Betul. itu pada tahap tertentu membutuhkan tindakan bedah yang harus dilakukan seorang ahli bedah. Ahli bedah. Kenapa? Karena ada jaringan yang harus dibersihkan, yang harus dibuang karena mati. Bahkan pada sampai tahap tertentu kita harus amputasi. Amputasi ya? Barusan aja nih, 30 menit yang lalu saya amputasi nih, Astagfirullahaladzim. karena kaki diabetikum, ulkus DM. Barusan aja pagi ini. Harus diamputasi ya? Harus diamputasi. Kalau cuma dibersihkan aja gitu, Nah, jadi terus selanjutnya udah gitu dulu, nanti Iya. barangkali nanti tumbuh lagi itunya Iya. gitu, nggak bisa ya dok? nah, jadi kalau sudah terjadi namanya gangren atau infeksi yang sangat parah, jaringannya udah mati, kakinya udah mati, kita nggak bisa lagi mempertahankan kaki ini. Kenapa? Karena kalau kita pertahankan, dia akan muncul infeksi namanya sepsis ya. Jadi terjadi penyebaran infeksi di dalam darah sampai ke seluruh tubuh, malah membahayakan, Malah masuk ke darah ya dok infeksinya? Malah kemana-mana ya? malah kemana-mana, membahayakan nyawa. Jadi kita lakukan tindakan life saving ya, atau menyelamatkan nyawa dengan membuang jaringan yang infeksi. Sebenarnya kita sangat menghindari untuk melakukan amputasi. Amputasi. Jadi sebisa mungkin kita menyelamatkan organ tubuh orang. Iya. Tapi sampai pada tahap tertentu kita harus menyelamatkan juga organ yang masih sehat. Betul. Sehingga yang mati ini harus dihilangkan dibuang, gitu. Iya. Nah, jadi panjang jadinya pembahasannya kan. Kenapa? Karena setelah amputasi kita butuh lagi nanti gimana pasien ini bisa tetap bekerja, bagaimana alat bantunya nanti, perlu kaki palsu apa enggak. Tadi saya sampaikan mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah terjadi ya kita mencegah supaya tidak lebih berat. Iya. Gitu Mas Unggul, Mas Torik. Buah simalakama ya dok. Si malakama. Kenapa tuh? Iya, nggak dipotong juga salah, dipotong juga salah gitu ya dok. Wah. Buah Dok, simalakama ya. ini makin asik aja nih Iya, kita betul, ngobrolnya. betul. Kita jeda dulu sebentar ya dok. Iya, Maaf Dok. ya. Oke. Buat sahabat Risa di rumah maupun yang ada di studio, kita jeda dulu yang berikut ini. Assalamualaikum, Home Care RSI Sultan Agung. Dengan Angger ada yang bisa kami bantu. Salam sehat untuk kita semua. Rumah Sakit Islam Sultan Agung kini kembali hadir ke rumah Anda melalui layanan home care. Hubungi kami melalui hotline 081 333 030390. Kami memfasilitasi beberapa layanan, diantaranya pemeriksaan dokter umum, termasuk beberapa perawatan seperti dalam kondisi tertentu bisa sekaligus konsultasi online dengan DPJP. Home Care Rumah Sakit Islam Sultan Agung, kami hadir ke rumah Anda. Oke baik pemirsa, kembali lagi bersama kita di Orkes Obrolan kesehatan. Baik pemirsa, kita masih bersama dengan Dr. Dr. Eko. Eko. Kita sudah separuh perjalanan ini. Wah, Ya. siap. Nah, Sudah tadi kita sampai. sudah membahas tentang bagaimana cara perawatannya ya. Ternyata harus membutuhkan dokter bedah ya, dok tadi ya. Dokter bedah. Nah, ini saya kembali lagi, Dok. Tiba-tiba saya tadi waktu break terlintas di pikiran saya gitu, Dok. Saya pernah datang ke sebuah tempat gitu ya. Tempatnya itu ekstrim banget, Dok. Cuacanya itu bikin saya yang normal aja sampai tiba-tiba kaki pada pecah-pecah, ada luka gitu, Dok. Gimana? Kedema. Bukan, Dok. Enggak. Kalau berair. Iya. Berair ya, basah Berair. ya berarti ya. Itu luka basah. Luka basah. Luka kering. Luka kering. Enggak.
Bagus. Sensor ya. Bagus. Nah, ini Dok, pernah di suatu tempat itu, tempatnya cuacanya itu ekstrim banget Dok. Jadi saya aja yang normal sampai kaki luka. Nah, itu buat para penderita DM gitu kalau menyiasati ke tempat-tempat seperti itu gimana Dok? Misalnya kalau biasanya kan di daerah Arab gitu, ketika umroh atau haji gitu kan biasanya kan di sana pas cuaca kering atau apa gitu gimana Dok menyiasatinya? Ya. Kalau kita umroh tuh biasanya kaki pecah-pecah. Betul. Ya? Langganan ya. Langganan. Ya betul. Jadi sebenarnya tidak hanya di daerah kering ya, di daerah biasa aja seperti iklim tropis kayak kita ini, yang tingkat kelembabannya cukup baik ya. Betul. Itu tetap kita harus menggunakan namanya pelembab. Pelembab. Saya nggak sebut merek. Iya betul. Pelembab. Sekarang banyak kok jual di minimarket. Pokoknya semua barang yang lembab ya Dok ya. Pelembab. Pelembab. Mereknya nah sensor ya. Pelembab. Ada pelembab untuk kaki banyak. Banyak ya. Dengan berbagai macam merek. Betul. Bahkan kalau kita berangkat umroh dan haji, Ada paketan ya Dok? disediakan udah satu box tuh. Ada Satu paket ya? Iya, satu paket itu udah ada untuk kaki juga kan. Nah gitu. Sebenarnya pada penderita diabetes itu tidak hanya pergi umroh dan haji sebenarnya. Dalam suasana seperti ini pun dia tetap harus menggunakan pelembab itu ya pada Dok ya. kaki itu. Bahkan kalau saya sendiri pun kalau jalan udah terlalu jauh gitu, ya saya terpaksa harus pakai pelembab. karena kalau nggak pecah. Pecah-pecahan. Nah itu. Nah pecah-pecah pada kita itu nggak masalah. Tapi pecah-pecah pada diabetes jadi masalah. Sumber masalah ya Dok ya. Jadi masalah. Berawal dari setitik luka. Siap. Jadi pecah-pecah tuh bukan karena kurang vitamin C. Kalau bibir pecah-pecah kurang vitamin C. Saya kira gitu Dok. Bukan. Beda ya. Biasanya di kaki ya Dok ya. Tapi di bibir juga ya Dok biasanya kalau pas di tempat kering gitu ya. Iya. Soalnya pelembabnya macam-macam ternyata ya. Ada buat Ada kaki, pelembab buat bibir juga ya Dok ya. Ada lip Bapak jualan ya Pak. Iya, saya agennya. Jadi memang kita menggunakan pelembab dan sunscreen sebenarnya kita belum familiar ya. Betul. Kalau di luar orang sudah familiar dengan menggunakan pelembab khusus kaki terutama. Jadi luka yang besar yang berakhir dengan amputasi itu selalu dimulai dengan luka kecil. Dia tidak seperti orang kecelakaan langsung besar gitu Besar ya. gitu Lindas, ya. terus besar. Luka karena gula itu dimulai dari setitik kecil kadang-kadang. Setitik kecil ukurannya kurang dari 1 cm, bahkan ukuran 1 sampai 2 mili. Dari titik kecil itulah terjadi penyebaran infeksi. Nah, jadi mencegah supaya tidak terjadi luka pada kaki itu jauh lebih penting. Loh kok kaki doang? Tangan kok enggak? Nah, itu Dok. Dari ya kan? tadi mau saya tanyakan kenapa kaki Selalu di bawah gitu Iya. ya. Kalau di jidat gitu gimana Dok? Nah, itu betul. Kepentok apa Betul. pintu gitu terus luka gitu. Itu kan nggak mungkin diamputasi kan Dok? Jangan. Iya kan? Iya kan Dok? Betul. Jadi kenapa pada kaki? Yang pertama memang karena kaki ini buat jalan ya. Oh, iya. betul. Ya, satu ya. Iya, Kalau buat Kalau buat tangan buat jalan mungkin tangan. Ya. Waduh. Itu satu. betul. Yang kedua, pembuluh darah di kaki itu lebih buruk, bukan lebih buruk ya. Pembuluh darah di tempat lain itu lebih baik dibandingkan dengan pada Kaki. Kaki. Soalnya tumbuhan darahnya turun ya Dok berarti. ya mungkin kali. Mungkin ya. bisa jadi. Tapi memang kaki itu tidak sebagus tangan ya, yang pembuluh darahnya banyak, lebih sensitif gitu. Betul. Kalau pada kaki enggak, tapi bisa aja beberapa pasien itu terjadi pada tangan juga. Ya karena tangan kita kan terkena apa ya, terkena Betul. Goresan apa gitu, luka Pisau gitu, waktu pisau ngiris gitu. gitu ya bisa Dok. nggak terjadi pada tangan? Oh bisa banget, bisa banget. Cuma kalau pada tangan itu jarang yang berakhir dengan amputasi. Kenapa? Karena kalau nanah kecil aja orangnya udah kesakitan. Sementara pada kaki ini orangnya biasa-biasa aja. Nggak terasa ya Dok ya. Nggak terasa. Kok gitu ya Dok ya? Nah itu makanya Berarti itu yang penting ketika ada luka itu segera langsung diobati ya Dok ya. segera dilakukan penanganan. Kalau tidak tahu apa? Tidak tahu tanya Google. Tanya Kalau Google. nggak tahu, tanya dokter. Tanya dan periksa. Periksa. Tanya pada ahlinya. Ahlinya. Nah sekarang ini ya, pemerintah ini kan sudah buat program ya, semua masyarakat bisa berobat kan? Betul. Berobat di mana pun bisa. Gratis ya Dok ya. Puskesmas gratis. Gratis. Gratis asal ada kartunya. Betul. Iya, Gitu. Kartunya cari dulu kalau Betul. bilang cari dulu Mas. Cari dulu. Nah itu Nanti saya bantu urus Dok. jadi saya pesan betul ya, bukan kita anti terhadap alternatif. Betul. Tapi saya banyak melihat hal-hal yang fatal terjadi karena pengobatan atau penanganan alternatif yang salah. Betul. Jadi salah satunya
oh ini karena nggak kerasa, jadi kita harus rendam air hangat, terus dipanas-panasin pakai bara. Iya. Mateng ya, Dok. Waduh. Sekalian dikasih apa namanya rempah-rempah gitu kayaknya. itu enak. Jadi deh itu deh. Dikom. Sumanto. Dikom. Iya, dikom. Iya. Direndam Ya, ya. kom. Dikom kan. Kom. Lakom ini bisa fatal nih pada penderita kencing manis. Oh. Saya udah banyak dapat seperti ini. Mau dia rendam sendiri, kemudian muncul kayak apa ya, berisi cairan itu ya, bengkak-bengkak berisi cairan dan nggak kerasa, gitu. Akhirnya terjadi fatal. Jadi tadi saya udah jelaskan di awal tentang bagaimana kita merawat luka secara sederhana ya seperti itu. Tapi kalau tidak sederhana atau kita tidak belum begitu paham, kita bisa datang ke puskesmas, ke vaskes, ke rumah sakit. Berkonsultasi. Sekarang juga banyak klinik-klinik untuk yang pengobatan DM. Iya gitu betul, ya, Dok, ya. banyak banget Mas. Apa namanya klinik pengobatan luka Iya. gitu. Biasanya Dokter sekarang Eka juga banyak. buka klinik sendiri buat Wah, gitu. ini ada di sana di Poli. Iya betul, di RSI Sultan Agung ya. Jadi kalau nanti pemirsa mengalami luka-luka seperti itu, bingung ini gimana ini nanti caranya, langsung aja datang di RSI Sultan Agung Semarang. Dokternya tidak galak. Iya. Oh, dokternya tidak galak. Lucu. Sama Kayak kita. dokter Eka. Iya. Nanti kalau nggak apa namanya takut, waduh nanti mahal, gampang. Sekarang itu pengobatan gratis ya, Dok ya. Mahal itu kan relatif ya. Iya. Nanti bisa menggunakan sekarang banyak dari negara kita sudah memberikan Ada itu BPJS. Nah. Saya itu program negara, jadi kita harus dukung. BPJS adalah salah satunya dan itu ditanggung tanpa iur. Betul. Wah, betul. Tanpa iur ya, Dok. Jadi Tanpa jangan iur. takut ya pemirsa ya, yang penting punya BPJS langsung. Kalau nggak belum punya gimana? Bisa daftar ke BPJS juga bisa. Atau kalau nggak mampu, Dok, biasanya kan nggak punya uang, nanti bisa diurus di pemerintah setempat. Biasanya bisa, Dok. Sekarang banyak program UHC, kalau di Semarang itu ada UHC, Universal Health Coverage. Nah, itu bisa nanti. Dan tidak usah khawatir juga kalau misalnya tidak menggunakan BPJS nanti mahal, enggak. Murah ya. Kita bukan murah juga. Bukan murah juga. Bapak sembarangan Bapak. Tapi Terjangkau ya, Dok? Terjangkau. Dan sebenarnya kan perawatan gula ini kan kaki itu kalau masih dia sederhana kan tidak perlu macam-macam. Iya, sebenarnya. betul. Jadi cukup dibersihkan, diajarkan cara membersihkan. Tidak mahal. Yang mahal itu kalau sudah terjadi Komplikasi, betul. Sama, Jadi jangan sama ketakutan juga kayak betul. tadi ya, Dok ya. Pokoknya jangan sampai terjadi komplikasi ya, Dok ya. Datang ke dokter kan enak ya, nanti kasih tahu caranya. Kita akan edukasi. Betul. Daripada diedukasi direndam Dan tadi. jangan lupa, Mas. Kita di rumah sakit ini ada yang namanya home care. Oh, betul sekali. Sultan Agung luar biasa. Luar biasa. Jadi Home kita care. ada home care. Home care. Akan datang ke rumah Anda. ke rumah Iya. masing-masing, tidak perlu datang ke rumah sakit. Iya, betul. Akan ditangani oleh tenaga medis kita yang kompeten, ada dokternya bahkan ya. Dokternya juga datang ya, Dok Iya. ya. Dan itu dilaporkan kepada dokter penanggung jawabnya, dokter spesialis. Nah, itu luar biasa. Tetap dikonsultasikan ya, Dok Betul, ya. dengan harga yang sudah pasti tarifnya. Bahkan untuk pasien tidak mampu kita sediakan Iya. gratis dari Lazis. Oh, Gratis. betul sekali. Jadi pemirsa kalau pengen tahu lebih lanjut nanti bisa scroll di Instagram kami RSI Sultan Agung Semarang. Di situ nanti ada terlihat di situ ada pamflet juga apa namanya? Iya. Home care Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Ada Semarang. nomornya ya? Ada hotline-nya juga. Di Nanti sini bisa nih. langsung dihubungi. Nah, Oke, ini nanti sip. editor yang bikin. Betul sekali. Oke. Bahkan Dok. ya sekarang ya kita sudah mengenal namanya modern dressing. Jadi perawatan luka modern. Di Sultan Agung kita sudah kerjakan. Sudah kerjakan Jadi ya, Dok. pasien tuh bisa memilih mau yang konvensional atau yang modern. Wah. Gitu. Jadi iya. ada perawatan premiumnya juga. Dan home care kita mampu untuk itu. Oh, bisa ya, Dok ya. Bisa. Memang the best Luar pokoknya. biasa ya, The nggak best, usah the best. repot-repot datang ke rumah sakit atau ke klinik, nyamperin Anda ke rumah. Yes. Mantap. Keluhan Anda langsung ditangani. Wes, luar biasa. Ya. Luka Anda kering. Oke. Oke, lanjut lagi ya, Dok Lanjut. ya. Saya mau menanyakan lagi, infeksi pada luka kaki penderita diabetes itu tandanya apa ya, Dok ya? Ya. Yang itu ternyata udah infeksi gitu, Dok. Jadi luka itu dimulai dengan luka kecil ya, bisa berupa kapalan. Awalnya tidak- Oh, dari kapalan bisa, Dok. Bisa, sangat bisa kalau di telapak kaki. Nah, kalau dia sudah terjadi infeksi, itu akan ada tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi itu bengkak, merah, kemudian kadang demam, Oh, ada demamnya juga ya. disertai dengan nyeri. Nah, kalau sudah keluar nanah, itu bukan tanda awal dari infeksi lagi tuh. Sudah infeksi Sudah ya, Dok ya. Sudah lama infeksi. Oh, sudah lama berarti kalau udah nanah gitu. Lama itu tidak terjadi dalam 1 hari, dua hari. Berarti sudah lebih dari 7 hari biasanya sudah keluar nanah.
Nah, mengenali tanda-tanda infeksi di awal ini penting. Jadi kalau udah merah, bengkak, itu butuh penanganan segera. Langsung periksakan ya dok ya. Langsung ya. Betul. Nah, kalau infeksi tahap lanjut itu bukan merah lagi, udah hitam. Jadi jaringannya udah hitam. Itu menandakan jaringan itu bukan infeksi tapi jaringan Sudah mati. mati. Oh. Jaringan yang mati itu harus dibuang. Apapun lah dalam hidup itu yang mati dia akan digantikan oleh benih-benih baru. Iya. Nah, Jadi jaringan pun sama. Jaringan yang mati itu harus dibuang untuk memberikan kesempatan kepada jaringan yang masih hidup menumbuhkan jaringan baru lagi. menggantikan yang Betul. berarti ketika itu lukanya yang jaringan mati sama mama ya, gini di tangan gitu, dikerok dok, diambil, itu nanti bisa tumbuh lagi dok berarti? Nah, jadi kita ini dibekali dengan yang namanya penyembuhan luka, healing. Dalam tubuh kita ada namanya homeostasis. Jadi luka itu tadi ya di awal saya sampaikan akan selalu Sembuh. berbeda dengan benda mati. Betul. Kalau kursi kita patah, apa kursinya bisa baik sendiri kalau tidak kita Nggak. obati? Iya betul. Nah, tapi tubuh kita dibekali sistem pertahanan tubuh untuk menutupi luka itu. Iya, berarti sudah ada tukang yang menutupi luka sendiri Betul. ya. Tapi pada satu tahap, kalau dia terlalu dalam, kadang-kadang kita butuh penanganan bedah yang lebih lanjut. Apakah kita tanam kulit dari tempat lain? Bisa ya dok? Bisa. Bisa. Jadi kadang-kadang luka itu luas, dalam sampai ke tulang, nggak bisa nutup. Nah, itu membutuhkan tindakan bedah yang khusus. Gitu. Diambilin dari organ Jaringan yang lain, lainnya, jaringan ya, lain. jaringan lain. Bisa ya berarti ya. Betul. Jadi kalau sini diambil ya sininya bolong gitu ya dok ya. Bolong dan itu nanti akan bisa nutup dengan sendirinya. Di luka itu, tubuh itu akan menutup dan menumbuhkan namanya epitel baru untuk menutup celah yang tadi growong yang udah kita buat ya. Iya. Tapi syarat dia untuk tumbuh, di situ nggak ada jaringan yang mati. Kalau di situ ada jaringan mati, mau sebagus apapun, sehidup apapun jaringan di sekitarnya, dia nggak akan bisa melompati jaringan yang mati tadi untuk menutup celah. Jadi Nggak bisa recovery lagi itu gitu. yang namanya pentingnya pembedahan. Jadi pembedahan pada kaki diabetes, debridement itu tidak semenakutkan yang dibayangkan ya. Operasi, wah dengan kata Iya operasi, betul. Serem gitu ya. Serem. Operasi itu serem dok. Terus setelah operasi, setelah dibersihkan, kita tuh lebih layak. Kenapa? Karena luka tuh kadang bau, Mas. Iya kan? Orang yang jadi tidak bau, ya kan? Kemudian demamnya turun, dia bisa aktivitas daily activity dengan baik. Fungsi dirinya jadi lebih bagus. Gitu. Berarti tidak semenakutkan itu ya dok ya Tidak sebenarnya. semenakutkan itu. Betul. Nah ini dok, tadi dokter Eko sudah sempat membahas tentang pengobatan alternatif ya. Nah sekarang biasanya masyarakat awam itu ya. Sekarang kan ada dokter juga selain dokter beneran dok. Iya. Yaitu dokter Google dok. Wah, iya. Biasanya kadang kalau orang sakit, demam atau apa gitu, terus perutnya kenapa, tanya langsung, "Hey Google, Iya, perut saya Google, sakit. betul. Hey Google, kaki saya luka, pengobatannya gimana?" Sekarang kan banyak dok ya. Betul. Jadi kadang beberapa masyarakat itu masih sering konsultasi dengan Google. Iya. Nanti kalau sudah ada terjadi kesalahan gitu ya, Baru ke dokter. Oh kok malah tambah parah gitu, Iya. baru ke dokter gitu Benar, dok. benar. Nah selain pengobatan alternatif tadi, Iya. gimana dok Google- menyiasati Google itu dok? Google itu bagus sebenarnya. Tapi ada satu filternya yang kita nggak punya. Nah, banjir informasi ini berbahaya. Bayangkan, kita nggak tahu nih siapa yang ngasih informasi. Nah, ada yang namanya confirmation bias. Bias konfirmasi. Orang itu suka membaca informasi yang dia pengen. Misalnya nih ya, dia pengennya luka ini tanpa ke dokter. Dia akan search engine-nya itu, dia akan cari berita tentang itu. Makin dalam dia akan mencari pembenaran lagi tentang itu. Dia akan terjebak dalam confirmation bias. Betul. Orang maunya apa? Dan Google itu menyediakan segala-galanya. Iya. Dan yang namanya semua pertanyaan orang itu ada industri di baliknya. Pasti ada, orang akan buat Betul. tanpa operasi, tanpa ini, Tanpa ini, operasi. ini. Bukan mendiskreditkan itu, tapi agak berbahaya. Ya tadi saya sampaikan bahwa bertanya pada Ahlinya. Itu kalau buat bangunan memang kita nggak nanya sama dokter loh. Iya. Betul. Betul dok. Tukang sapu lu salah lagi ya. Kita nanyain ke dokter malah aneh dok. Jadi kalau nanya begini kepada dokter. Dokter Iya. mana? Ya, bisa dokter penyakit dalam, bisa dokter bedah. Bedah bisa. Tentu dokternya yang tepat dong. Iya kan? betul. Gitu. Jadi tidak usah khawatir.
membaca boleh saja, ya, tapi harus hati-hati dalam memfilter informasi. Betul. Dan dokter pun tidak akan memaksa pasien. Kita akan aja untuk diskusi, dan pastilah yang menentukan dari pilihan-pilihan yang dijelaskan itu mana pilihan yang terbaik bagi dirinya. Gitu. Iya, betul dok ya. Sip itu dok. Baik bagimu belum tentu baik bagiku. Iya. Baikmu baik bagiku. Oke. Ya. Ada pertanyaan lain nggak Mas? Dah. Dari teman-teman di studio ada pertanyaan nggak nih? Hah? Loh, nggak apa-apa. Pengen tanya tuh kayaknya tuh. Kalau ada yang mau tanya kan nggak apa-apa. Ya mumpun. biasanya malas nanyanya karena bukan pasiennya. Iya. Oh, Kalau karena nggak tahu ya pasiennya, dok ya. Tanya terus. Berhenti nanyanya. Betul. Bu, udah ya bu. Bentar, nanya lagi. Nah, gitu loh ya. Nah. Kita bertanya kalau kita yang ngalamin kan. Betul. Nah ini tadi kan perawatan di rumah sakit sudah dok ya. Sudah. Iya. Kalau perawatan di rumah merawat sendiri bisa. Dok? Nah, Ya, itu dok, kira-kira. itu, Dok. Kalau lukanya itu kecil, mungkin bisa sendiri. Tetapi kalau lukanya itu besar dan butuh penanganan seperti misalnya kan ada jaringan yang mati harus dibuang, maka itu harus tenaga medis. Tenaga medis ini yang berpengalaman dalam merawat Luka. Ya kan tenaga medis itu macam-macam ya. Iya. Ada perawat mata, ada perawat ICU. Kayak Torik ini nggak bisa berarti dok. Perawat gigi. Saya berat gigi dok. Gigi. Iya, Dok. Bor sama. Nomor gigi. Nanti dibor itu lukanya. Tambal. Loh, kok ditambal lagi? Ya kan? Nah. Atau dicor lagi. Jadi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung itu sudah ada timnya. Oh, sudah ada timnya Kita sendiri akan ya dok. kirimkan tim terbaik ya. Khusus. Kita akan carikan. Dan kita juga pengen pasien itu mandiri. Kita akan ajarkan sampai pada satu tahap dia bisa mandiri untuk melakukan perawatan di rumah. Di rumah. Tadi kan yang ini perawatan yang sudah sampai terjadi ulkus tadi ya di rumah. Di rumah. Tadi aku dari tadi pengen bertanya-tanya. Seperti tadi ketika kena pintu ada sobek betul. atau di kaki ada luka gitu dok ya. Penanganan pertamanya dok. Maksudnya biasanya kan kadang kalau orang sudah terkena DM, rasa takutnya itu lebih tinggi daripada kita dok. Kalau kita sama mama nginjak kaca atau apa gitu luka gitu ya udah tempel aja pakai plester gak ada pakai plester ya. Kita pakai plester udah beres, paling sehari 2 hari udah nutup lagi. Iya. Tapi kadang kalau orang-orang yang mengalami gangguan itu, mempunyai DM itu, kena sama kena paku atau kena kaca gitu, terus luka gitu, mereka sudah pikirannya, waduh ini nanti kalau terjadi apa-apa gimana? Perawatan pertamanya, maksudnya penanganan pertamanya Perawatan seperti apa awal, dok ya. awalnya? Jadi kalau terjadi luka, yang kita harus kerjakan pertama harus pastinya menghentikan perdarahan ya. Iya kan? Betul. Menghentikan perdarahannya caranya gimana? Ya udah ditekan aja. Ditekan. Kalau perdarahannya banyak ya bawa ke rumah sakit dong ya. Oh iya. Tapi kalau lukanya kecil, ini kan jadi masalah kalau Iya. lukanya kecil, kegores, kena sedikit. Sedikit, gitu ya. iya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu menjaga merawat luka itu supaya tidak kotor. Caranya apa? Dibersihkan. Pakai apa bersihinnya? Iya. Pakai apa dok? Pakai apa? Pakai air. Oh, nggak usah. Kadang ada yang kalau di itu kan kadang ada NaCl gitu ya. Iya, Kalau di rumah sakit kan ada NaCl. Kan ada kan? Iya. Kalau di rumah kadang campur garam gitu ya. Biasanya gitu. Kita bisa siasati pakai air mineral. Air mineral dok. Karena air mineral itu dianggap air yang lebih baik, lebih hygiene Daripada air got. Iya. Tapi kan air mineral kan pH-nya banyak yang Oh macam-macam. iya, yang Dok. pH tinggi itu gitu ya, Dok. pH yang berapa dok itu kan? Sebenarnya nggak perlu juga sih. Nggak perlu Yang penting- ya? Yang penting air mengalir. Karena air yang mengalir itu paling tidak kalau infeksinya ada kuman 100 di situ, kalau kita aliri dengan air, maka mungkin Ikut bisa- hanyut ya dok. ikut hanyut tinggal 8, 7, 6. Oh. Nah, berikutnya kuman-kuman itu akan terangkat kalau kita mengganti balutan, dan tubuh kita sebenarnya punya pertahanan tubuh juga. Jadi kita nggak usah paranoid, oh luka kecil, takut nih. Gitu. Nah, biasanya Terus orang-orang akhirnya apa? Ngobatin diri sendiri. Beli obat antibiotik. Nah, ini yang bahaya. Nah, ramuan-ramuan Jadi, gitu. Ini saya pesankan betul. Infeksi itu tidak melulu antibiotik. Bapak Ibu yang kena kencing manis, kemudian ada luka, saya pesan betul jangan beli antibiotik sendiri. Nanti pada suatu hari kita butuh antibiotik, udah nggak mempan. Oh. Nah, tuh. Gitu. Jadi antibiotik itu adalah senjata yang kita simpan untuk terakhir. Betul. Jangan mengobati diri sendiri, terutama dengan pengobatan-pengobatan yang itu berbahaya bagi diri kita sendiri ke depan. Salah satunya antibiotik. Antibiotik bagus, tapi kalau digunakan dengan cara yang salah. Salah. Nah, Jadi, Itu kan kalau antibiotik juga minumnya ada itunya ya dok ya. Takutnya resisten gitu kalau istilahnya apoteker gitu ya. Iya.
Nah, ini pesan saya betul. Karena fasilitas pelayanan kesehatan itu sekarang ada di dekat-dekat rumah kita. Betul. Rumah sakit Sultan Agung juga tidak begitu jauh dari rumah Bapak Ibu. Betul. Dekat Sangat ya, Dok, dekat ya? sekali. Sangat dekat, Dok. Sangat dekat. Dekat. Iya. Iya. Sorry, dan- Deket di hati. Aduh. Oke. ya. Ya udah. Baik pemirsa, tak terasa ya kita sudah ngobrol-ngobrol sama Dokter Eko udah Iya. hampir 30 menit ya. Udah 30 menit malah ini. Kayaknya lebih ya. Lebih ya. Dok. Tapi sebenarnya asiknya. pengen lebih ya Mas ya. Nanti mungkin kalau untuk membahas yang lain kita bisa panggil carikan Dokter tema Eko. yang lain lagi. Dokter Bro. Eko Bisa lagi. daftar poli saya. Bisa. Itu konsulnya nanti lebih apa namanya langsung ya. Langsung. Betul. Iya. Nggak usah. Nah, pemirsa tadi sudah dijelaskan ya sama Dokter Eko ya tentang apa namanya ulkus ya, ulkus DM atau diabetes mellitus. Nah, pengobatannya seperti apa tadi? Ketika sudah terjadi luka tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Dokter Eko, yaitu bisa datang langsung ke klinik bedah. Ke kliniknya Dokter Eko boleh, boleh banget. Bisa Atau daftar kalau pakai nggak ya di BPJS. klinik-klinik terdekat ya, Iya, atau klinik-klinik perawatan luka juga bisa. Iya. Nah, salah satu penyebabnya tadi banyak ya Dok ya. Banyak. Ya. Ada dari multifaktor. Jadi Penanganannya juga melibatkan banyak banyak faktor. banyak Faktor, Iya. betul. Jadi yang penting harus jaga-jaga ya Dok ya. Jaga kesehatan, jaga kondisi. Ya maksudnya jaga kesehatan ya jangan Jaga pola makan juga tadi Dokter Eko. gulanya sudah tahu tinggi, makannya yang Sembarangan. manis-manis, sembarangan. Terus sudah tahu punya gula, potensi terjadi luka terus untuk jadi ulkus, mainnya apa namanya? Yang di tempat-tempat ekstrim, Iya, berduri-duri gitu ya. Nah, kemarin kan panas-panas terus kan minumnya es teh 3.000 itu loh. Dok. Es teh jumbo ya. Es teh jumbo. 3.000, 10.000 gratis satu gitu ya. Seger banget itu. Kemarin nawarin di daerah dingin nggak laku. Iya. Saya kemarin nawarinnya ke Dokter Adi, Dokter Dokter Eko. Adi. Oh, iya. Baik pemirsa, kita sudah membahas dan tadi sudah disampaikan secara detail ya sama Dokter Eko. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat buat para pemirsa. Tentunya apa namanya semua ilmu itu banyak sumbernya, tapi Iya, kita betul. harus pintar-pintar memilih ilmu dari sumber mana yang benar gitu ya. Iya. Jangan asal kita semua ambil ilmunya itu tapi kita nggak tahu itu sebenarnya benar atau salah ya. Iya. Oke, baik pemirsa, terima kasih ya Dokter Eko atas waktunya. Terima kasih Dokter Eko. menyempatkan Ini waktu langsung kesini. balik ke poli lagi nih, Dok. Wah, Ini Langsung lanjut Sekarang kan. sibuk banget ya. sibuk. Ini tadi aja kita nunggu ternyata masih operasi. Habis selesai ini ke poli lagi. Iya. Habis motong-motong tadi. Iya. Oke. Oke. Baik, sahabat Risa di rumah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saksikan terus program Orkes, obrolan kesehatan di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang dan tentunya di Hospital TV Sultan Agung Semarang. Jangan lupa like, Komen dan subscribe. subscribe. Oke. tanda lonceng. Oh, tambah lonceng ya? Loncengnya oh, aja, ya, tambah tambah. lonceng. Agar kita Biar tidak ketinggalan tiap Nah, minggunya, betul. Dok ya. Notifikasi kan? Iya benar. Nah. Harus dicek Oke. harus cek Karena kita setiap minggu nanti akan ada obrolan-obrolan menarik dengan Iya, benar. dokter-dokter spesialis. Nah, kita akan membahas beberapa tema. Tentunya temanya sangat menarik. Wah, Jadi pasti pokoknya menarik. jangan lupa like, comment, subscribe dan ting ting. Nah, Tanda lonceng. Loncengnya diklik ya. Oke. Betul. Dengan saya Torik. Dan saya Unggul beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini, kita mengucapkan undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.